Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang long term memory atau memori jangka panjang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu ada Aizil Putri Indriana, Fadila Kusumawati, Nabila Aristania Fitri, Putriani N. Huta Barat, dan saya sendiri Rehan Kirana Istianto. Hal-hal yang akan kami bahas dalam PowerPoint ini yaitu yang pertama, pengertian kapasitas, manfaat, dan karakteristik memori jangka panjang. Yang kedua, jenis informasi yang disimpan ke dalam memori jangka panjang. Yang ketiga, proses kerja memori jangka panjang, yaitu cara kerja memori dan proses penyimpanan informasi ke dalam memori jangka panjang. Yang keempat, cara meningkatkan memori jangka panjang. Saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah memori yang dapat berlangsung paling sedikit beberapa hari atau selama puluhan tahun, atau ingatan yang tetap bertahan karena dibentuk dengan pelaksanaan yang berulang-ulang untuk waktu yang lama dan barangkali melibatkan jejak ingat. Contohnya informasi yang sering kita lihat, yang sering kita dengar akan lebih mampu masuk ke dalam memori jangka panjang kita karena informasi tersebut terus berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, selain itu, kita akan mampu mengingat lebih banyak informasi jika kita memprosesnya pada suatu tingkatan yang dalam, seperti berkonsentrasi dan mencoba menghubungkan informasi tersebut ke dalam pengalaman pribadi kita. Contohnya, ketika kita pernah dikomentari oleh dosen karena melakukan suatu kesalahan. Nah, dari suatu kesalahan tersebut kita belajar bahwa hal tersebut tidak baik untuk diulang-ulang. Dan ketika kita bertemu kembali dengan dosen tersebut, kita tidak akan mengulangi hal yang sama. Karena hal yang sebelumnya terjadi sudah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Jadi, selain informasi yang sering diulang-ulang, informasi yang menarik dan pernah menjadi pengalaman hidup kita akan lebih mudah kita ingat karena telah masuk ke dalam memori jangka panjang kita. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Fadila Kusumawati. Kepada Fadila dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rehan, di mana saya akan menjelaskan tentang kapasitas, di mana memori jangka panjang hampir tak terbatas. Saat satu informasi secara aman sudah disimpan, namun akses pada informasi membutuhkan waktu dan usaha karena harus mencarinya di lautan informasi yang luas, dan informasi yang jarang dipakai akan makin sulit ditemukan. Selanjutnya, manfaat dari long term memory. Long term memory memiliki kapasitas yang tidak terbatas, kecepatan lupa jauhnya lebih rendah. Informasi yang disimpan di LTM tidak pernah hilang meskipun kita kehilangan kemampuan untuk memanggil kembali informasi tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putriani. Kepada Putriani dipersilahkan. Baiklah, di sini ada karakteristik long time memory. Ada 3. Yang pertama bersifat tetap. Di mana yang bersifat tetap ini proses memori atau ingatannya permanen karena informasi yang disimpan bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Yang kedua bersifat tertutup. Di mana yang bersifat tertutup ini juga proses memori atau ingatannya terbatas karena informasi yang disimpan tidak bertahan lama. Yang ketiga, jangka waktu penyimpanannya lama atau tidak terbatas waktu, yaitu dalam proses memori atau ingatan, informasi yang disimpan dalam memorinya dapat bertahan lama. Selanjutnya ada jenis informasi yang disimpan dalam long time memory. Yang pertama, kemampuan spesial, yaitu informasi mengenai lokasi kita di dunia dan objek yang penting. Yang kedua, karakteristik dunia di sekeliling kita, yaitu informasi mengenai kita berinteraksi secara aman dengan objek yang kita jumpai. Yang ketiga, hubungan sosial, yaitu informasi mengenai siapa kawan kita, siapa kerabat kita, dan siapa orang yang dapat kita percayai. Yang keempat, sistem nilai, yaitu nilai-nilai baik atau buruk yang didapat oleh seorang tidak mudah hilang dengan ingatan. Yang kelima, nilai sosial,
informasi mengenai apa yang dianggap penting oleh kelompok kita. Yang keenam, keterampilan motorik, yaitu penggunaan alat dan pemanipulasian objek. Yang ketujuh, keterampilan perseptual, yaitu memahami stimuli dalam lingkungan kita, mulai dari bahasa hingga musik. Yang kedelapan, kepercayaan, yaitu kepercayaan terhadap orang lain tidak mudah hilang dalam ingatan kecuali karena adanya pengkhianatan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Aijil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya proses pada memori. Informasi dimulai karena adanya stimulus atau rangsangan berupa energi fisik yang ditangkap oleh indera. Energi fisik diubah menjadi energi listrik yang dihantarkan ke penyimpanan sensoris. Terjadi proses di saraf, kemudian dihantarkan ke memori jangka pendek. Informasi yang di memori jangka pendek akan berpindah ke memori jangka panjang apabila terjadi proses pengulangan terus-menerus. Apabila informasi berada di memori jangka pendek, kita akan mudah lupa terhadap informasi tersebut. Tetapi, informasi yang berada di memori jangka panjang akan menghasilkan respon berupa kognitif dan perilaku atau behavior. Selanjutnya ada cara penyimpanan informasi. Dimulai dari selective attention, yaitu membatasi perhatian pada stimulus tertentu ketika ada banyak stimulus yang hadir pada situasi tertentu. Selanjutnya ada encoding. Dalam proses ini, arti dari informasi yang diterima dianalisis lebih jauh lagi atau pemberian kode. Selanjutnya ada storage, yaitu proses penyimpanan yang dilakukan dengan penyaringan berdasarkan arti dari informasi itu bagi individu. Terakhir, ada retrieval, yaitu suatu proses untuk menemukan memori yang disimpan dan membuatnya menjadi dapat digunakan. Di sini ada dua jenis retrieval. Yang pertama, recognition, yang kedua ada recall. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Baiklah, selanjutnya ada cara meningkatkan kinerja otak dan memori jangka panjang. Yang pertama, ada tidur. Asupan kalori yang cukup, maka akan memenuhi cara meningkatkan kinerja otak. Kemudian, yang kedua ada asam lemak omega 3. Untuk meningkatkan kinerja otak, maka kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sumber antioksidan. Berikut ini adalah beberapa jenis antioksidan dan makanan yang kaya akan kandungan antioksidan tersebut. Yang pertama, ada flavonoid. Flavonoid adalah sekelompok zat kimiawi yang banyak ditemukan pada buah, sayur, serta akar tumbuhan. Flavonoid memiliki sifat antioksidan yang dapat menangkal efek radikal bebas serta mengurangi peradangan. Berikut adalah makanan flavonoid. Contohnya itu seperti teh, coklat hitam, kacang kedelai, serta buah dan sayuran. Termasuk juga di dalamnya apel, jeruk, mangga, jambu, sirsak, bayam, dan brokoli. Flavonoid ini memiliki sifat antioksidan yang dapat menangkal efek radikal bebas serta mengurangi peradangan. Kemudian ada antosianin. Antosianin merupakan zat warna yang memberikan warna merah, ungu, oranye, hijau, dan biru pada tumbuhan. Contohnya itu seperti yang terkandung dalam tomat, anggur, delima, ketan hitam, kacang merah, dan buah beri. Antosianin ini diyakini dapat mencegah penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, kanker, diabetes, gangguan metabolisme, serta membantu melawan infeksi. Senyawa yang terkandung dalam antosianin ini juga
bermanfaat baik untuk memelihara kesehatan otak, saraf, dan mata. Kemudian ada beta karoten. Di dalam tubuh, beta karoten akan diolah menjadi vitamin A. Sebagian besar antioksidan beta karoten dapat ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran yang berwarna merah, jingga, atau kuning. Contohnya itu seperti wortel, ubi, labu, tomat, buah bit, semangka, paprika, dan cabai. Namun, ada beberapa sayuran hijau yang juga mengandung beta karoten seperti bayam, brokoli, dan kacang polong. Kemudian ada likopen. Likopen ini memiliki beberapa khasiat, yaitu untuk mencegah penyakit yang ada di otak, terus menjaga fungsi otak dan kesehatan mata, serta memperkuat tulang. Contoh yang mengandung likopen itu adalah dengan kita rajin mengkonsumsi sayuran yang berwarna cerah seperti tomat, semangka, jeruk bali, jambu merah, dan pepaya. Kemudian ada polifenol, di mana polifenol ini dipercaya memiliki banyak manfaat seperti yang terdapat di dalam teh, kopi hitam, anggur, buah beri, brokoli, wortel, bayam, kacang kedelai, kecambah, kayu manis, cengkeh, jahe, dan jinten. Baiklah, selanjutnya asupan air dan bahan pangan sehat juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja otak serta meningkatkan memori di dalam jangka panjang. Kesimpulannya, memori jangka panjang adalah memori yang dapat menyimpan banyak sekali informasi. Informasi tersebut akan tersimpan di memori jangka panjang apabila informasi tersebut diulang-ulang, yang akhirnya akan menghasilkan respon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Buat teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik, ataupun pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.